Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ceria sekali. Anak, hari ini kelas matematika kita awali dengan berdoa ya terlebih dahulu. Mulai. Sudah selesai. Yang nggak masuk siapa hari ini? Hanif. Hanif kenapa Hanif? Apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Pilek. Apalagi galau? Apa yang bikin galau? Matematika bikin galau. Oh iya. Terus apa lagi? Lapar kan puasa. Nah, lapar dong. Oke, boleh ibu minta tolong gambarkan apa yang kamu rasakan di sticky note yang tadi dibagi. Rasamu apa hari ini? Coba kamu mengenali apa yang kamu rasakan. Bisa kasih tunjuk ke ibu? Minta tolong. Oke, senyum. Bisa. Apa yang bikin kamu nangis? Gak bisa kerjain. Bisa kerjain, oh jawabannya gak ketemu. Oke. Terus, apa yang kamu lakukan semestinya setelah ini? Ini udah tenang belum perasaannya? Senyum semua, oke luar biasa. Yang dari pagi belum senyum ada? Ada. Senyum dari pagi silakan senyum. Anak-anak, kita itu seperti apa yang kita pikirkan. You are what you do. Kita seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan bahagia, maka yakinlah kamu pasti akan bahagia. Dan bahagia itu banyak sekali caranya. Nah, ketika kita sudah melalui proses yang ada, maka udah ikhlaskan saja. Gitu ya. Jadi cari sesuatu yang bisa menenangkan kamu sehingga kamu bisa tersenyum lagi, biar agak senyumnya semakin lebar dan lebih fokus ke pelajaran hari ini. Coba tes fokus dulu deh. Coba pegang hidung. Hidungmu di mana? Hidungmu pindah ke atas. Oke, pegang kaki. Kakinya di mana? Pegang mulut. Oke, fokus semua berarti konsentrasi luar biasa ya. Oke, anak biar semakin fokus, coba untuk menarik nafas dalam 2 kali aja. 2, 3, yuk. Oke, boleh kamu keluarkan dari mulut pelan. Oke. Kira temanmu di sebelahmu itu udah fokus belajar belum? Coba tanya teman. Sekarang kasih tahu ke temanmu, sama-sama ngasih tahu teman, kita fokus yuk belajar sama-sama. Beneran ini? Yang tuntas gitu loh. Yuk, coba kasih motivasi temannya. Teman, oke. Ya, cukup ya? Bisa fokus ya? Berapa ini? 2 tambah 2 berapa? 4. Pintar, SD-nya lulus ya? Pintar ya? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sebelum mulai ke materi yang akan Ibu berikan, kita buat kesepakatan kelas dulu, seperti yang biasa kita lakukan. Kesepakatan kelas yang sudah biasa kita lakukan diantaranya ini. Ada yang mau ditambahin nggak? Cukup ya? Cukup, oke. Ini yang bawah berlaku nilai bintang masih sama. Setiap jawaban, setiap aktivitas yang kamu lakukan dalam proses pembelajaran selalu Ibu hargai dengan bintang. Begitu? Oke, are you ready? Ready. Oke. Ya. Tujuan belajar kita pada hari ini tuh. Kita akan jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang kuartil, ukuran letak data berkelompok. Nah, sebelum masuk ke materi kuartil, ada beberapa hal yang perlu diingat oleh anak-anak. Materi kita sebelum kuartil berarti ada penyajian data dan ukuran pemusatan data. Ya, ada beberapa hal terkait persepsi untuk dikerjakan sebagai bahan saya nanti untuk melakukan proses pembelajaran berikutnya. Nih, nanti dikerjakan. Gitu ya? Bisa minta tolong? Bisa. Iya. Terima kasih anak-anak. Ya, ini nanti buat modal saya untuk mengelompokkan kamu.
Frekuensi kumulatif kelas kedua yang sudah ketemu. Oke, 1, 2, siapa lagi? 3, 4. Oke, berapa jawabannya? 14. Oke, 14. Dari mana 14? Oke, 6 ditambah 8. Kita satu lagi. Batas bawah kelas keempat. Yuk, berapa? Batas bawah. Batas bawah loh. 36. Batas bawah itu berarti batas bawah dengan tepi bawah bedanya apa? Oke, kalau batas bawah kan yang membatasi data itu. Kalau tepi dikurangi 0,5 tepi bawah, kalau tepi atas ditambah 0,5. Oke, sudah ingat lagi? Ada di sini agak bingung. Ya, ini kan rumusnya ya. Anak-anak, rumus ini akan sangat berarti di kuartil yang akan kita bahas. Jadi, jangan lupakan yang sudah berlalu. Ya, dilupakan makan aja. Ya, tapi kalau materi jangan dilupakan. Oke, yuk sekarang kita masuk ke materi inti hari ini. Siap belajar ya? Siap. Oke, materi kita hari ini sudah Ibu share sumber materinya di classroom. Ibu buat dalam beberapa sumber belajar. Ada video pembelajaran bagi anak-anak yang suka dengan gaya belajar auditori dan visual. Boleh juga dalam format PDF dan sesuai untuk anak-anak yang lebih suka visual ya, dengan membaca. PPT ya ini yang sedang Ibu pakai buat belajar. Definisi dari ukuran letak data itu, jadi gini, bahasa mudahnya, ukuran letak data itu adalah suatu ukuran dalam statistika yang menggambarkan posisi suatu data dibanding dengan data secara umum. Jenis ukuran letak data itu ada 3. Yang pertama apa? Kuartil. Namanya kuartil berarti nanti membagi data menjadi berapa bagian? Menjadi berapa bagian? 4 dong. Kuartil menjadi 4 bagian sama besar. Tapi jenis kuartilnya ada 3. Ilustrasinya kayak gini. Misalnya Ibu punya data, ini ilustrasi sederhana aja ya. Ada data A, B, C, D, E, F. Oke, membagi 4 bagian sama besar. Gampangannya kan dibagi 2 dulu kan? Kalau ini dibagi 2, berarti tepatnya di mana? Letaknya di mana? Tengah-tengah C, D. Pintar, yang bisa jawab benar tuh bintang ya. Itu. Oke, berarti ada di sini ya? Nah, oke. Terus untuk mencari pembagian data yang berikutnya, lihat saja daerah kirinya. Kiri dulu ya, ini kan dibagi 2 nih. Biar jadi 4, berarti yang kiri kita bagi 2 lagi. Berarti di mana letaknya? Di B. Apakah betul? Oke, hitung bintang lagi tuh ya. Sama ya, yang kanan juga dibagi 2 bagian sama besar lagi. Di manakah letaknya? Bintang lagi. Ini namanya daerah 1, daerah 2, 3, dan 4. Kayak gini ya, ada 4 daerah. Tapi lihat, yang membagi ini namanya tadi kuartil ya. Pembaginya adalah kuartil. Berarti yang di tengah-tengah dia kuartil berapa? 2. Kalau ini kuartil 1. Ini kalau datanya tunggal, jadi sangat sederhana. Bagaimana kalau datanya berkelompok? Akan kita bahas. Kalau datanya kuartil itu pembagiannya kan 4 bagian. Kalau kuartil 1, 1/4. Kalau kuartil 3, 3/4. 3/4 data berarti 3/4 R. Kalau kuartil 1, 1/4 R. Kalau kuartil 2, 2/4 R. Karena jenis kuartil ada 3, maka biar rumusnya cuma 1, cukup ditulis dengan I saja. Apakah paham? Nah, jadi I ini menunjukkan kalau dia kuartil 1 ya tinggal diganti 1. Kalau dia kuartil 3 ya tinggal diganti 3. Ada istilah lain dari kuartil 1. Kuartil 1 adalah kuartil bawah. Kita. Kalau kuartil 3, kalau kuartil 2, ada istilah lainnya? Oke, pintar. Ya, pintar. Oke. Nah, sekarang contohnya. Nih. Ini data dalam tabel. Oke, berapa banyaknya data? Semua 40. Ya. Kita mencari apa? Tadi kata kuncinya apa? Menentukan ukuran data. Ukuran data. Oke, ukuran datanya berapa nak? Kalau kuartil bawah? 1/4. Yuk, siapa yang tahu berapa berarti ukuran datanya? Oke, Elsa?
Pintar. Kasih applause dong Elsa. Dari mana tuh Elsa? 1/4 dikali N-nya 40. Oke, apakah Anas paham? Paham. Oke, paham sendiri dia. Oh, pasti. Nah, ini ya, ukuran datanya berarti 10. Nah, sekarang cari, seperti langkah pada median, cari data ke-10 ini ada di kelas yang keberapa? Ketiga. Dari mana tahu? Kita cari FK. Betul, cari FK-nya. Begini? Ya. Dari mana dapat 13? Ya, dari mana 23? Oke. Dari mana 29? Terus? Oke, pintar. Oke, data ke-10 berarti ada di kelas mana? Rafif? 2, pintar. Terus kita cari unsur-unsur yang diperlukan lainnya seperti yang di rumus tadi. Berarti kita butuh apa aja, Nak? Tepi bawah. Berapa nilainya? Kelas kedua, tepi bawahnya. Pintar, bintang tuh. Terus apa lagi yang dibutuhkan? FK sebelumnya. Berapa FK sebelumnya? 5. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Interval. Berapa intervalnya? 5. Pintar. Apa lagi yang dibutuhkan? Frekuensi ya. Saat kelas kuartil 1. Berapakah frekuensinya? 2. Oke. Terus kuartil untuk data berkelompok. Mirip sama rumus median. 3,2 dibuletin ya? 3,1. Ya. 3,125 tepatnya gitu. Oke, pintar. Sip. Tepuk tangan sendiri dia. Ya, berapa nih jumlahnya? Berapa? 38,625. Nah, yang jawab 38,625 bintang lagi tuh. Apakah paham sampai sini? Gampang ya? Matematika itu? Oke deh, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya. Ayo. Coba tepuk. Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang materi intinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang saatnya memperdalam materi dalam diskusi kelompok. Coba kita dengarkan jawaban dari kelompok. Tepi 1 sama dengan tepi bawah plus 1/4 N dikurangi FK sebelumnya per F1 dikali interval. Silakan. Luar biasa, saya senang sekali nih mengajari 12 IPA 5 anaknya pintar, baik, ya. Oke, semangat juga. Oke, adakah masalah dengan materi hari ini? Tidak. Berarti Ibu ambil yang Ken Ratu sama Sultan dong, ya? Oke. Selamat jadi anak pintar ya. Oke. Ini kan nilainya paling tinggi. Kita coba dengarkan kesimpulan materi hari ini dari mereka. Belajar apa? Cara mencari kuartil? 1. Rumus silakan. TB tambah. N kurangi FK sebelumnya per FIC kali interval. Tampaknya, oke, jawabannya 1, tentukan ukuran data. 2, rekannya. 3, data kelasnya. 2, oke. Masukin ke rumus, terus di itu. Keren, luar biasa. Teman-teman yang lain juga paham? Paham ya, oke. Anak-anak, Ibu sedang di akhir pertemuan kita kelas matematika hari ini. Kamu mempunyai pemahaman yang bagus terkait dengan materi kuartil. Terus satu lagi, biar lebih paham, kamu boleh pilih salah satu aja, nomor 1, 2, 3, atau 4, atau semuanya juga boleh. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan belajar kamu. Kamu butuh mengerjakan berapa biar lebih paham terhadap soal ini yang wajib dikerjakan.
mengerjakan satu. Terus cara mengerjakannya boleh kamu buat dalam infografis, boleh kamu ketik biasa, boleh tulis tangan biasa dibuat PDF juga boleh, atau kamu mau pakai voice note rekaman suara yang lebih sukanya ngomong daripada visual juga boleh, atau kalau mau buat video pembelajaran kayak yang biasa Bunda lakukan juga boleh. Satu lagi, jika kamu ibu minta untuk menyampaikan terima kasih dari dalam hatimu 3 orang saja, kamu akan mengucapkan terima kasih kepada siapa? Satu, kepada orang tua dalam perjalanan hidupmu. Satu, orang tua. Dua, Tuhan pasti, ya Tuhan pasti. Satu, orang tua. Dua, guru. Tiga, diri sendiri. Luar biasa. Harus mengapresiasi diri sendiri. Tetap jadi anak baik, tetap jadi anak yang disiplin, tetap jadi anak yang hebat untuk dirimu sendiri dan untuk kedua orang tuamu serta untuk kami Bapak Ibu guru yang ada di SMA 2 Cilacap. Terima kasih banyak untuk kelasnya hari ini anak-anak semua. Selamat siang.